Rumah 3 kamar saja kadang sudah terasa sempit. Apartemen 20 lantai pun masih terasa ramai. Tapi di dunia ini, ada bangunan yang dihuni puluhan ribu orang sekaligus. Satu gedung, tapi rasanya seperti sebuah kota berdiri vertikal. Di dalamnya ada sekolah, supermarket, klinik, bahkan tempat ibadah. Penghuninya bisa hidup berbulan-bulan tanpa perlu benar-benar keluar. Pertanyaannya, apakah ini solusi masa depan kota yang makin padat? Atau justru tempat tinggal paling mengerikan yang pernah dibuat manusia? Di video kali ini, kita bakal menjelajahi gedung hunian terbesar dan terpadat di dunia. Bangunan-bangunan yang bukan cuma besar secara ukuran, tapi juga punya cerita sosial, sejarah, bahkan kontroversi di baliknya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, tekan like, dan share ke teman kamu yang suka fakta unik dunia. Saya doain kalian diberi kesehatan, rezeki lancar, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke. Amin. Oke, kita lanjut ke pembahasan. 10. Copan Building, kota kecil di tengah Sao Paulo. Dari luar, bentuk Copan Building terlihat bergelombang seperti tertiup angin. Desainnya unik, khas karya arsitek legendaris Brazil, Oscar Niemeyer. Tokoh yang dikenal berani menghadirkan bentuk-bentuk futuristik jauh sebelum zamannya. Tapi yang membuat bangunan ini terasa luar biasa bukan cuma tampilannya. Di dalamnya terdapat lebih dari 1.000 unit apartemen yang dihuni sekitar 6.000 orang. Jumlah itu sudah setara satu kelurahan kecil yang hidup berdampingan dalam satu struktur beton raksasa. Menariknya, Copan bukan sekedar tempat untuk pulang dan tidur. Ada kafe kecil yang selalu ramai di pagi hari, toko buku yang jadi tempat singgah para pecinta literasi, barbershop langganan warga, hingga gereja kecil yang menghadirkan suasana tenang di tengah hiruk-pikuk kota. Banyak penghuni menjalani hari mereka hampir sepenuhnya di dalam gedung. Bangun pagi, sarapan, bekerja, bersosialisasi, semuanya bisa terjadi tanpa perlu benar-benar keluar ke jalanan Sao Paulo yang padat. Walau sempat terlihat tua dan kurang terawat, waktu justru mengubah pandangan orang. Hari ini, Copan berdiri sebagai ikon arsitektur modern Brazil, sekaligus bukti bahwa sebuah bangunan bisa menjadi ruang hidup yang membentuk komunitas nyata, bukan sekedar tumpukan apartemen. 9. Lignon Complex, gedung sepanjang 1 km. Di Jenewa, Swiss, ada satu bangunan hunian dengan panjang hampir 1 km penuh. Melihatnya dari udara, terasa seperti tembok raksasa yang membentang mengikuti lanskap kota. Namanya Lignon Complex, satu gedung, tapi nuansanya seperti satu kawasan permukiman lengkap. Dibangun pada 1960-an untuk mengatasi krisis perumahan, kompleks ini memiliki ribuan apartemen dengan total penghuni sekitar 6.000 orang. Angka yang menunjukkan betapa seriusnya kebutuhan tempat tinggal di masa itu. Di dalamnya tersedia toko kebutuhan harian, klinik kesehatan, taman terbuka, bahkan fasilitas bagi lansia. Konsepnya sederhana, namun visioner, menciptakan lingkungan hidup yang praktis, efisien, dan saling terhubung. Walau sempat terlihat tua dan kurang terawat, waktu justru mengubah pandangan orang. Hari ini, Lignon berdiri sebagai ikon arsitektur modern Jenewa, sekaligus bukti bahwa sebuah bangunan bisa menjadi ruang hidup yang membentuk komunitas nyata, bukan sekedar tumpukan apartemen. 8. Luoguo Community, kota vertikal raksasa di Tiongkok. Di Guiyang, Tiongkok, terdapat proyek perumahan yang skalanya sulit dipercaya sejak pertama kali melihatnya. Bukan satu gedung, melainkan ratusan gedung tinggi yang dirancang menampung hingga 500 juta orang, jumlah yang bahkan melebihi populasi beberapa negara kecil. Proyek sebesar ini lahir dari masalah urbanisasi cepat, ketika kota tumbuh jauh lebih cepat daripada lahan yang tersedia. Solusinya bukan memperluas kota ke samping, melainkan mendorong kehidupan naik ke atas. Di dalam kawasan ini, ritme hidup terasa seperti kota mandiri. Transportasi internal, area komersial, ruang publik, hingga fasilitas pendidikan dibangun berdekatan agar mobilitas tetap efisien.
Bagi sebagian orang, tempat ini adalah simbol ambisi arsitektur modern Tiongkok. Namun bagi yang lain, kepadatan ekstrimnya memunculkan pertanyaan baru. Seberapa padat manusia bisa hidup sebelum kenyamanan mulai terasa hilang? 7. Trellick Tower. Dari dibenci, jadi ikon. Trellick Tower di London pernah memiliki masa lalu kelam. Lorongnya sunyi, lift sering rusak, dan tingkat kriminalitas sempat membuat warga takut tinggal di sana. Julukan Tower of Terror pun melekat cukup lama, menjadikannya contoh kegabalan perumahan modern di mata publik. Namun waktu perlahan mengubah cerita. Sejak 1990-an, perhatian terhadap nilai arsitektur brutalis mulai tumbuh. Bangunan ini dipugar, dirawat, dan akhirnya dilindungi sebagai warisan budaya. Kini, Trellick Tower justru menjadi hunian yang dicari, sering muncul dalam film, fotografi, dan diskusi arsitektur dunia. Perubahan ini menunjukkan bahwa persepsi manusia terhadap ruang bisa berubah seiring generasi. Dari simbol ketakutan menjadi simbol identitas kota dan tren desain dunia. 6. Karl Marx Hof, kompleks sosial terpanjang di dunia. Di Wina, Austria, berdiri kompleks hunian sepanjang lebih dari 1 km penuh, sebuah skala yang bahkan sulit ditangkap dalam satu pandangan mata. Karl Marx Hof dibangun pada akhir 1920-an sebagai bagian dari program perumahan sosial besar. Tujuannya jelas, memberikan tempat tinggal layak bagi masyarakat pekerja kota. Namun yang menarik, konsepnya tidak berhenti pada hunian. Di dalamnya terdapat klinik, perpustakaan, taman bermain, hingga ruang publik luas yang mendorong interaksi sosial. Arsitektur di sini bukan hanya soal bangunan, tapi tentang membangun kehidupan bersama. Kompleks ini juga pernah menjadi saksi konflik politik bersenjata, momen kelam dalam sejarah Austria. Meskipun begitu, ia tetap bertahan, dan kini berdiri tenang sebagai simbol sejarah panjang sekaligus solidaritas sosial yang pernah diperjuangkan. 5. Chungking Mansions, dunia kecil dalam satu gedung. Dari luar terlihat tua, padat, bahkan sedikit kusam. Namun begitu melangkah masuk, suasananya berubah drastis. Ramai, penuh bahasa berbeda, dan aroma makanan dari berbagai penjuru dunia. Chungking Mansions di Hong Kong dipenuhi guest house murah untuk backpacker, restoran internasional, toko elektronik, money changer, hingga pasar kecil yang selalu bisik. Sekitar 4.000 orang tinggal di sini, dan setiap hari pengunjung dari 100 lebih negara datang dan pergi. Pergerakan manusia yang hampir tak pernah berhenti. Bangunan ini bukan sekedar tempat tinggal, ia adalah miniatur globalisasi, ruang di mana kultur, ekonomi, dan perjalanan bertemu dalam lorong sempit bertingkat. 4. Whampoa Gardens, kompleks dengan kapal raksasa. Di tengah kompleks apartemen Hong Kong ini, berdiri sebuah kapal putih raksasa yang langsung mencuri perhatian. Bukan kapal sungguhan, melainkan pusat perbelanjaan berbentuk kapal yang dibangun untuk menjaga mengatan sejarah galangan kapal di kawasan tersebut. Kompleks ini terdiri dari puluhan tower dengan puluhan ribu penghuni yang hidup berdampingan. Sekolah, rumah sakit, supermarket, restoran, semuanya tersedia dalam jarak berjalan kaki. Lingkungannya dirancang agar kehidupan sehari-hari terasa praktis. Tak heran banyak warga merasa mereka bisa menjalani hampir seluruh aktivitas tanpa benar-benar meninggalkan kawasan tempat tinggalnya. 3. Amoy Gardens, pelajaran pahit dari wabah. Amoy Gardens dihuni lebih dari 20.000 orang dalam deretan blok apartemen tinggi yang padat. Awalnya kompleks ini menjadi solusi hunian praktis bagi keluarga kelas menengah Hong Kong. Fasilitas lengkap, lokasi strategis, dan kehidupan yang efisien. Namun tahun 2003 mengubah segalanya. Wabah SARS menyebar cepat akibat masalah ventilasi dan sistem pipa, menjadikan tempat ini sorotan dunia internasional. Peristiwa tersebut memberi pelajaran penting. Dalam hunian super padat, desain kesehatan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan utama. Sejak saat itu, banyak negara mulai memperketat standar sanitasi, sirkulasi udara, dan keamanan bangunan tinggi. 2. Kompleks raksasa di Saint Petersburg, Rusia. Di pinggiran Saint Petersburg, Rusia, terdapat kompleks apartemen panjang menyerupai labirin beton raksasa. Ribuan unit, puluhan pintu masuk, dan penghuni mencapai puluhan ribu jiwa, menciptakan dinamika sosial yang unik dalam satu kawasan tertutup. Di lantai bawah tersedia supermarket, sekolah, taman bermain, salon, hingga tempat makan. Secara fungsi, kawasan ini hampir seperti kota mandiri yang tertutup. Namun skalanya yang begitu besar membuat kehidupan sehari-hari terasa berbeda.
Salah blok atau salah pintu saja bisa membuat seseorang tersesat cukup lama di dalam kompleksnya sendiri. 1. Regent International. Satu gedung, satu kota. Inilah salah satu contoh paling ekstrim dari konsep hunian vertikal modern. Regent International di Hangzhou, Tiongkok adalah satu gedung raksasa yang dihuni lebih dari 20.000 orang, jumlah yang setara populasi kota kecil. Awalnya dirancang sebagai hotel mewah, namun kemudian berubah fungsi menjadi apartemen super padat dengan fasilitas lengkap, sekolah, gym, supermarket, kafe, kolam renang, hingga berbagai layanan kebutuhan harian. Gedung setinggi puluhan tower ini terasa seperti kota mandiri yang berdiri di dalam satu struktur. Sebuah gambaran nyata tentang bagaimana manusia mencoba menyesuaikan diri dengan masa depan kota yang semakin padat. Dan mungkin gambaran masa depan kota-kota besar di dunia. Semakin padatnya populasi membuat manusia terus mencari cara baru untuk hidup berdampingan di ruang yang semakin terbatas. Sebagian melihat gedung-gedung raksasa ini sebagai solusi cerdas masa depan, sebagian lain menganggapnya terlalu padat untuk disebut nyaman. Kalau menurut kamu, tinggal di kota vertikal seperti ini terasa menakutkan atau justru jenius? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk video